Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah.
Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita Natal. Kalau ada sukacita katakan haleluya. Haleluya. Kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Amin. Amin. Mari puji Tuhan. Perlindunganku
Tuhan kita telah lahir dan menyelamatkan manusia. Amin. Amin. Yang bersuka cita lambaikan tangannya ke atas. Katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari sama-sama setiap pribadi lepas pribadi. Biarkan hari ini menjadi hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami mau terus tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja di setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu.
lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia, Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Biarlah Kau yang disembah, biar Kau-lah yang kami puji, sebab hanya Kau yang layak. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia. Kiralaba syamana ya ralabo, kinamana syaralabo ya ralabo. Sembah Dia lebih lagi, sembah Dia lebih lagi. Allah Roh Kudus, biar Kau yang jamah hati kami, Kau jamah hati kami, Kau jamah hati Haleluya. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami sembah. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab kemuliaan hanya bagi-Mu. Biar setiap lutut berteluk, biar setiap lidah mengaku bahwa Kau Tuhan kami, bahwa Kau juru selamat dunia. Kau menyelamatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami, tak sekalipun meninggalkan kami. We
Kudus tidak pernah berhenti bekerja atas kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tiada satu pun yang dapat kami andalkan Tuhan kecuali Engkau Tuhan. Tiada satu pun yang dapat kami andalkan, hanya Kau. Roh Kudus Tuhan, haleluya. Roh Kudus yang jemaat, Roh Kudus yang jemaat. Mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus mentair hatiku, Roh Yesus sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah murah hati,
Bapak Ibu yang terkasih, katakan Holy Spirit, Holy Spirit, my great strength. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 5 hari lagi kita akan merayakan Natal. Natal berbicara kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Untuk apa Yesus lahir? Yesus lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa kita. Untuk apa Yesus lahir? Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan seluruh kehidupan kita, untuk menyelamatkan rumah tangga kita, untuk menyelamatkan usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, untuk menyelamatkan setiap kesusahan-kesusahan yang kita alami. Dan Dia mau kerjakan itu semua bagi kehidupan kita, dan sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu, saudara. Hari ini saya mau mengajak kita semua dimanapun saudara berada. 5 hari lagi kita akan merayakan Natal. Tetapi biarlah kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan pujian sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Hari saya mau ajak kita berdoa. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, hari ini ayo kita hampiri Tuhan. Ucapkan syukur atas kasih-Nya. Ucapkan syukur atas kebaikan-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh Jesus Tuhan, mari kita angkat tangan semua di rumah masing-masing. Mari bersyukur untuk Natal di tahun 2020 ini. Bersyukur. Kita bersyukur untuk Natal di tahun ini. Kita boleh kumpul keluarga demi keluarga. Kita boleh berkumpul dalam kasih Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba syadalaba takaralaba. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara, ayo datang sama Tuhan. Rayakan Natal dengan ucapan syukur. Rayakan Natal dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur untuk rumah tanggamu. Ucapkan syukur untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, bisnismu. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, hari ini kami menghampiri Engkau, seluruh jemaat-Mu Tuhan di GBI PT Rayon 1D. Kami mengangkat tangan kami di rumah kami masing-masing, tanda kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari Natal di tahun 2020 ini. Tuhan terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk keluarga kami. Tuhan terima kasih untuk rumah tangga kami. Tuhan terima kasih untuk istri kami, untuk suami kami, untuk anak-anak
anak-anak kami Tuhan, untuk orang tua kami Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada sehat-sehat sampai hari ini, semuanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami, bisnis kami, Tuhan, untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik ya Tuhan. Bahkan dalam keadaan apapun kami juga mau tetap berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari Natal di tahun 2020 ini. Tuhan, kami mau datang 5 hari lagi, kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami mau buka hati kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau terima juru selamat itu. Kami mau terima Sang Mesias itu, Allah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami, hanya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau kejar Tuhan lebih lagi. Kami mau haus dan lapar akan Tuhan lebih lagi. Kami ingin intim dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hari ini bangkitkan keluarga-keluarga, bangkitkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Suami-suami, istri-istri, anak-anak muda dibangkitkan dalam nama Yesus. Biarlah di momen Natal tanggal 25 Desember nanti Tuhan, ada terobosan terjadi dalam nama Yesus. Ada terobosan Natal terjadi. Setiap kami kembali kepada Tuhan, setiap kami berbalik kepada Tuhan, setiap kami kembali ke hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami mengejar Tuhan, waktu kami masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, maka ada perubahan besar terjadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah berkat Natal turun atas keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus penuhi kami. Roh Kudus terus urapi kami. Roh Kudus urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat, kasih dan kuasa Natal melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berbahagia di GBI PTC. Berbahagia dan sebuah kehormatan bisa berjumpa meskipun secara virtual. Mari sebelum kita mendengar dan belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang kami kasihi dan kami sembah, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan. Kiranya di waktu yang baik ini Roh Kudus mengajar setiap kami. Kami yang penuh dengan keterbatasan, kami perlu Tuhan Roh Kudus yang tidak terbatas mengurapi setiap kami dan berbicara secara pribadi buat setiap kami. Biarlah di bulan Desember ini, dalam momen Natal ini, kami sungguh kembali dikuatkan, dipenuhi dengan damai dan sukacita Tuhan, bahwa ada harapan yang pasti di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Di akhir tahun 2020 ini, menjelang masuknya kita ke tahun 2021, bulan Desember, momen Natal menjadi momen di mana kita mengetahui ada sebuah sukacita besar, ada pengharapan yang baru, ada janji Tuhan yang bisa kita percaya dan terus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Tahun depan 2021 kita akan masuk ke dalam sebuah tahun di mana kita mendapat tema integritas, kekuatan yang tidak akan berubah di dalam segala keadaan kita, kekuatan yang tidak akan pernah bisa berubah apapun situasi kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat satu ayat di dalam Alkitab kita pada Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19, di mana dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta,
bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat tidak perlu diragukan, karena Alkitab sudah mencatat jelas kepada kita bahwa Tuhan kita tidak akan pernah berdusta. Bahkan Dia tidak akan pernah menyesal. Semua janji yang telah diberikan kepada kita, semua pengharapan yang telah dinyatakan kepada kita, ada sesuatu yang sudah pasti, ada jaminan bahwa Dia akan melakukannya, Dia sanggup melakukannya, Dia mau melakukannya untuk setiap kita. Dari sisi Tuhan, maka Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah bermasalah. Untuk semua janji-janji Tuhan, harapan-harapan yang tersedia bagi kita adalah harapan yang pasti. Kalau ada masalah, itu pasti selalu dari sisi kita, manusia. Kita yang lebih sering meragukan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai. Dia akan melakukan, Dia sanggup melakukan. Tapi kita yang sering meragukan janji Tuhan. Nah, Alkitab berkata di dalam Yudas pasal 1 ayat 20, dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Alkitab berkata, bangunlah dirimu sendiri. Saya mempercayai waktu-waktu inilah adalah waktu di mana yang paling tepat, di mana kita atas kesadaran, atas paksaan keadaan, pada akhirnya kita membangun diri kita. Kita mendekatkan diri kita sama Tuhan. Waktu inilah waktu di mana banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang kembali kepada Tuhan. Nah, Alkitab berkata, bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci. Ternyata bukan cuma sekedar iman, tapi Alkitab mencatat ada iman yang paling suci. Ada titik di mana Tuhan mau kita ada di sana. Nah, mari coba kita melihat apa sih yang Alkitab maksud dengan iman yang paling suci. Karena posisi iman inilah yang akan menentukan kita menerima kepenuhan janji di dalam Tuhan. Nah, iman yang paling suci adalah, saya mencoba untuk menyederhanakannya. Mari Bapak Ibu buka hati kita dan menerima ini. Iman yang tidak berharap untuk kebahagiaan diri sendiri. Haleluya. Bahwa Tuhan selalu memberikan kejutan buat setiap kita. Bahwa ada iman yang paling suci, di mana ternyata iman tersebut adalah iman yang tidak berharap buat dirinya sendiri, buat kebahagiaan dirinya sendiri. Alkitab mencatat banyak cerita tokoh-tokoh yang betul-betul Tuhan memberikan kredit kepada dia. Tuhan memberikan pujian kepada mereka dari imannya, dari percayanya. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang tidak berharap kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Yang pertama, imannya Abraham. Bapak Ibu kalau baca semua sejarah Alkitab, Abraham tidak pernah berdoa untuk minta anak. Tapi Tuhan yang memberikan janji itu kepada Abraham. Tuhan yang berjanji akan memberikan Abraham keturunan. Tapi Abraham tidak pernah meminta anak dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan diberikan keturunan, bahwa dia akan diberikan seorang anak, bukan supaya Abraham bahagia, tapi karena Tuhan mau memberkati seluruh isi bumi lewat Abraham. Sekali lagi saya coba ulangi. Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Abraham akan diberikan keturunan lewat seorang anak. Bukan supaya Abraham bahagia, tapi karena lewat Abraham Tuhan mau memberkati seluruh isi bumi. Kejadian 18 ayat yang ke-17 berkata, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Perhatikan ini di ayat ke-18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia.
Kita berkata dengan jelas, oleh Dia segala bangsa di atas bumi ini akan mendapat berkat. Makanya Abraham dikatakan bapa orang percaya, karena Tuhan punya sebuah rencana besar. Oleh Abraham segala bangsa di atas muka bumi ini akan mendapat berkat. Iman yang paling suci. Kemudian tokoh yang kedua adalah imannya Yusuf. Sama seperti Abraham, Yusuf tidak pernah meminta untuk dia dijadikan orang besar, tidak pernah meminta untuk dia dijadikan seorang raja. Tapi Alkitab mencatat dua kali Tuhan memberikan mimpi itu kepada Yusuf. Dan justru apa yang terjadi ketika Yusuf menerima mimpi itu? Apa yang terjadi ketika Yusuf menerima janji Tuhan bahwa dia akan dijadikan raja dan seluruh keluarganya akan menyembahnya? Justru yang terjadi adalah Yusuf dibuang, Yusuf difitnah, dia dijual, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi yang luar biasa adalah iman yang paling suci yang Yusuf punya tidak membuat Yusuf menyesali dampak dan akibat yang timbul dari janji Tuhan tersebut. Kejadian 45 ayat yang ke-5 sampai ke-8 bahkan berkata, waktu saudara-saudaranya mereka dengan penuh penyesalan datang kepada Yusuf, tapi Yusuf justru berkata, janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan. Perhatikan kalimat ini, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah kembali menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar padamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Kembali, iman yang paling suci, bahwa janji Tuhan datang kepada seseorang bukan untuk membahagiakan orang tersebut, tapi karena ini Tuhan mau lewat orang tersebut banyak orang diberkati. Bapak Ibu, yuk mari kita tambahkan kedewasaan kita di dalam kerohanian kita, bahwa Tuhan selalu punya tujuan di dalam janjinya kepada kita, yaitu supaya kita jadi berkat. Bolehkah dengan hormat sama-sama bilang, saya mau jadi berkat? Haleluya. Karena semua iman yang bertujuan hanya untuk memberkati dirinya sendiri, maafkan ini Bapak Ibu, semua iman yang punya tujuan hanya untuk memberkati dirinya sendiri, maka seakan-akan tidak ada perbedaannya dengan hawa nafsu. Maafkan ini Bapak Ibu, apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, tapi kalau semua hanya demi kepentingan diri sendiri, keinginan diri sendiri, hanya untuk membahagiakan, menyenangkan diri sendiri, maaf, itu bukan iman Bapak Ibu. Itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita punya tujuan supaya kita mau jadi berkat. Maka Tuhan katakan begini, milikilah iman yang paling suci, bukan hanya yang percaya bahwa kita akan mendapat yang kita mau, menerima yang kita suka, tapi mempercayai bahwa ada sesuatu yang lain yang harus tergenapi lewat kita. Kita suka mendengar bahwa Tuhan bukan akan memberikan keinginan kita, tapi Dia akan memberikan kebutuhan kita. Keinginan, kebutuhan. Tapi yuk, saat ini kita tambahkan di dalam kerohanian kita, bahwa Tuhan bukan hanya akan memberikan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Bahkan, bukan kebutuhan kita juga yang harus terpenuhi, tapi rencananya, kehendaknya lewat rencananya, itu yang harus terpenuhi di dalam kita. Mari Bapak Ibu, orang-orang yang punya integritas, kita mulai menjadi orang-orang yang berani berkata, Tuhan, bukan keinginanku, bukan kebutuhanku, tapi kehendak-Mu lewat rencanamu. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupanku.
Tuhan mau kita ada di sana. Orang-orang yang punya iman yang paling suci. Bapak Ibu, kita suka berkata begini, doa orang yang benar besar kuasanya. Doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tetapi bahkan Keluaran pasal yang ke-33 ayat 17 berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini perkataan Tuhan kepada Musa, di mana dikatakan, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karuniaku di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Wow. Bahkan Tuhan kasih sesuatu kepada Musa, bahwa Musa bahkan tidak kau doakan, tidak kau bawa dalam doa, hanya kau katakan saja akan kulakukan. Betapa luar biasa kan? Di mana Musa mendapat sebuah privilege, di mana apapun yang kau katakan akan kulakukan, kata Tuhan. Dicatat kenapa? Tuhan berkata, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Maka kan sekarang pertanyaannya, bagaimana mendapat kasih karunia Tuhan? Bagaimana supaya bisa kita dikenal Tuhan? Apakah dengan banyak berdoa? Apakah dengan banyak ikut kebaktian? Apakah dengan banyak ikut pelayanan? Itu semua bagus untuk dilakukan dan kita harus melakukannya. Tapi hari ini kita belajar, kita tambahkan supaya bukan cuma iman biasa, tapi sampai kepada iman yang paling suci. Ayat sebelumnya memberikan jawaban kepada kita. Ayat yang ke-16 dalam Keluaran pasal yang ke-33. Musa bertanya kepada Tuhan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah kan engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Siapa kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Musa bertanya, Tuhan, bagaimana kami tahu aku mendapat kasih karunia di hadapan? Waktu Musa berpikir, apakah kan engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Tapi jawabannya sederhana. Perhatikan ini. Ada kalimat yang dikeluarkan oleh Musa, yakni aku dengan umatmu. Aku dengan umatmu. Selalu setiap kali Musa datang kepada Tuhan, yang dia bawa adalah ini. Aku dengan umatmu. Aku dengan umatmu. Musa gak pernah datang kepada Tuhan untuk membawa kepentingannya. Dia selalu berkata, kami, aku dengan umatmu. Kasih karunia Tuhan turun, dan Tuhan akan sangat mengenal orang-orang yang bersedia mengubah aku menjadi kami. Membawa siapapun yang Tuhan percayakan untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Aku dengan orang lain, aku dengan orang lain. Tidak sementara buat aku dan aku. Selalu kepentingan Tuhan adalah Dia mau pakai kita jadi berkat. Rasa-rasanya firman seperti ini dalam kondisi seperti ini cukup sulit untuk kita bisa nikmati. Karena kita akan baik berkata, Pak, saya juga perlu, saya juga butuh. Untuk saya sendiri aja masih sulit. Bagaimana untuk saya aja saya masih berjuang. Rasa-rasanya saya perlu dihibur, Pak. Saya mencukupkan diri sendiri aja masih sulit. Tapi saya tidak bisa untuk keluar dari sebuah fakta ini, bahwa sebetapapun beratnya kesedihan kita, sebetapapun sulitnya kehidupan kita, tapi kita selalu punya Tuhan yang janjinya selalu pasti dan tidak pernah gagal. Yang tidak pernah, Dia tidak menepati janjinya. Kalau Dia bilang berkatilah orang, maka itulah yang harus lebih kita percaya. Kalau Dia bilang lewati jalan ini, sama seperti Musa, sama seperti Abraham, sama seperti Yusuf, di mana dalam situasi sulit mereka harus belajar untuk merelakan kepentingan mereka sendiri dan mulai berkata, Tuhan, bukan keinginanku, bukan kebutuhanku, tapi kehendakmu lewat rencanamu yang harus jadi. Maka itulah yang harus paling kita percayai.
orang-orang yang berintegritas, bukan orang-orang yang menurunkan standarnya, bukan orang-orang yang mengkompromikan kerohaniannya. Justru orang-orang yang berintegritas adalah ketika keadaan harusnya memaksa mereka turun kualitasnya, tapi keadaan justru akan menaikkan kualitas mereka. Standar rohani mereka akan tinggi. Ketika waktu, situasi, realita seharusnya berkata kepada mereka, Tuhan, aku butuh berkat-Mu, aku butuh pertolongan-Mu. Tapi orang-orang yang berintegritas justru akan menaikkan standar dengan berkata, Tuhan tahu betapa aku membutuhkan. Tapi biarlah Tuhan tahu betapa aku lebih ingin menyenangkan hati-Mu. Jadikan aku berkat, Tuhan. Jadikan aku berkat. Matius 6 ayat yang ke-31. Matius 6 ayat yang ke-31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Makan, minum, pakai, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakai. Alkitab berkata dengan jelas bahwa semuanya itu, makan, minum, pakai, adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab Bapa kita di sorga. Bapa yang akan bertanggung jawab menyediakan semuanya buat kita. Bahkan perhatikan ini, dikatakan di mana? Yang mencari semuanya itu, makan, minum, pakai, adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kebalikannya, yang tidak mencari semuanya itu adalah bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan. Jadi kalau perkara kehidupan kita masih sibuk dengan perkara makan, minum, pakai, maka berarti iman kita belum ada di tempat di mana kita berkata iman yang paling suci. Karena pada iman yang paling suci itulah kita nggak lagi mencari semuanya itu, tapi kita mulai mencari apa sih yang Tuhan mau kerjakan. Maka itulah Matius 6 ayat 33 muncul dengan sebuah kebenaran yang luar biasa. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Ada perbedaan antara diberikan dengan ditambahkan. Diberikan adalah dari tidak ada menjadi ada. Tetapi ditambahkan adalah sudah ada lebih dahulu, lalu itu ditambahkan. Kalau kita mau bangkit jadi orang-orang yang memutuskan untuk mau menaikkan standar iman kita, karakter kita, punya integritas, maka inilah firman yang akan terjadi pada kita. Kau akan menjadi kelompok orang yang sudah memiliki sesuatu dan akan terus ditambahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu, mari bertumbuh. Mari Bapak Ibu, mari memutuskan untuk bangkit. Mari Bapak Ibu, mari belajar untuk tidak melihat sebetapa berat realita dan situasi kita, tapi melihat betapa Tuhan yang luar biasa mau pakai hidup kita, mau pakai hidup Anda, mau mengangkat hidup Anda, mau mengubahkan Anda. Bukan korban pandemi, bukan korban keadaan, tapi pemenang dalam kehidupan. Pemenang dalam kehidupan. Ayat terakhir buat kita, Lukas 11 ayat yang ke-9. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Ini ayat yang luar biasa, di mana kita berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini ayat yang sering kita pakai, apalagi setiap pelajaran iman pakai ayat ini. Minta, cari, ketok, maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, saya mempercayai
bahwa firman ini telah menjadi janji Tuhan yang menguatkan banyak orang. Banyak orang udah terima mujizat lewat firman ini. Tapi juga banyak orang juga yang menjadi kecewa karena ayat ini. Di mana mereka berkata, mana saya udah cari, saya udah minta, saya udah ketok, tetap nggak terjadi apa-apa dalam saya. Itu terjadi karena kita tidak memperhatikan cerita dari janji Tuhan ini dengan seksama. Nah, mari saya mau ajak kita dengan cepat melihat. Itu semua dimulai dari ayat yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Satu yang harus kita tahu dari janji Tuhan tentang mintalah, carilah, dan ketoklah adalah Tuhan mengatakan ini kepada murid-muridnya, bukan kepada orang banyak. Mari Bapak Ibu, yang pertama, perbaiki kekristenan kita. Jangan hanya sekedar menjadi orang yang beragama Kristen, tapi mari sekarang putuskan jadi murid Yesus. Kehidupan kekristenan kita harus mau jadi murid. Karena janji Tuhan yang luar biasa ini turun kepada murid-muridnya. Yuk, jadi murid. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Seperti yang Bapak Ibu tahu, di mana di dalam doa Bapa kami tidak ada permintaan buat diri sendiri. Kalaupun ada permintaan untuk diri sendiri, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bukan yang enak, bukan yang banyak, bukan yang saya senang, bukan yang saya mau, bukan yang saya suka, tapi yang secukupnya. Doa Bapa kami adalah doa yang mengajarkan, buat saya yang secukupnya. Tapi yang lebih penting Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Setelah kita memperbaiki kekristenan kita, saya mau jadi murid Yesus. Maka kedua, mari perbaiki doa kita. Kita mau jadi berkat. Saya belajar Bapak Ibu untuk dalam setiap doa-doa pribadi saya, sudah hampir tidak pernah saya berdoa Tuhan berkati saya. Hampir tidak pernah rasanya. Tapi saya belajar untuk terus dengan setia berdoa, Tuhan, jadikan saya berkat. Jadikan saya berkat. Saya mau jadi berkat. Yuk mari kita perbaiki doa kita. Supaya kita bisa sampai pada janji. Minta, cari, ketok. Minta, cari, ketok. Kita harus jadi murid Yesus. Kita harus perbaiki doa kita. Untuk gak lagi semua yang saya mau, saya suka. Tapi kehendak Allah. Nah, manifestasi dari doa yang Tuhan ajarkan lewat Lukas 11 ini adalah bersedia direpotkan oleh orang lain. Yuk mari kita lihat Lukas 11. Ayat yang kelima. Setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, lalu Yesus langsung berkata kepada mereka dengan sebuah cerita. Jika seseorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku roti. Pada tengah malam, waktunya harusnya beristirahat. Waktu yang sangat tidak tepat untuk merepotkan seseorang. Tapi ada seseorang yang pergi ke rumah sahabatnya dan berkata, pinjamkan kepadaku 3 roti. Ayat ke-6 diceritakan alasannya, karena di rumahku ada orang yang datang tengah malam dan perlu makanan, dan aku gak punya makanan. Lukas 11 ayat ke-7 berkata, masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, ini sudah tengah malam, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.
Tapi ayat ke-8 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Orang itu adalah bersahabat. Jadi orang ini percaya bahwa meskipun dia tidak tahu malu, mengetuk, meminta, mencari, berkata, aku butuh pertolongan, maka orang ini akan percaya. Meskipun tengah malam ini aku merepotkan kamu, aku mengganggu kamu, tapi aku percaya kamu nggak akan marah dan kamu akan memberikan kepadaku roti. Kurang lebih begitu ceritanya. Barulah di ayat ke-9 muncul ayat yang luar biasa ini. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebegitu tidak malunya seseorang meminta, mencari dan mengetok, dia akan mendapatkannya, karena itu dilakukan bukan buat dirinya, tapi untuk seseorang yang ada di rumahnya membutuhkan makanan, membutuhkan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, janji Tuhan di dalam Lukas 11 ini, di mana dikatakan mintalah, ketoklah, carilah, itu diberikan kepada orang-orang yang meminta sesuatu, mencari sesuatu, mengetok sesuatu, bukan buat dirinya sendiri, tapi buat kepentingan orang lain, buat jadi berkat kepada orang lain. Maka Alkitab berkata, yang meminta akan diberikan, yang mencari akan mendapatkan, yang mengetok, pintu akan dibukakan baginya. Betapa luar biasa Tuhan mau kasih kita iman yang paling suci ini, di mana iman yang kita pakai untuk percaya bukan buat diri sendiri, tapi buat jadi berkat, buat menolong orang lain, buat direpotkan oleh orang lain, buat mendoakan orang lain. Di mana Tuhan memberikan sebuah kejelasan pada kita bahwa setiap kali kau membawa kepentingan orang lain, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Saya mempercayai, maka lewat ayat ini, lewat kebenaran ini, tidak ada alasan buat kita berkata, saya nggak punya apa-apa buat bisa jadi berkat. Saya nggak bisa jadi berkat. Saya terlalu miskin untuk jadi berkat. Tidak ada. Karena kita berkata, waktu kamu tidak punya apa-apa, kamu boleh meminta, kamu boleh mencari, kamu boleh mengetuk, dan aku akan memberikannya kepadamu. Karena aku tahu, kamu tidak pernah mengganggu aku demi kepentinganmu pribadi, tapi kamu membawa kepentingan orang-orang lain. Saya percaya Natal ini bagaimana tentang Yesus yang mau turun lahir ke dunia, direpotkan karena dosa-dosa kita. Ini waktunya, hai orang-orang yang berintegritas, mari bangkit dan berkata, Tuhan izinkan kami hidup dalam teladan yang sama. Kami juga mau jadi berkat. Kami juga mau bersedia hidup kami direpotkan oleh orang banyak. Kami menyadari bahwa waktu Natal ini bukan kasih yang datang kepada kami, tapi kasih yang di dalam kami. Biar itu yang terpancar keluar. Haleluya. Demikian firman Tuhan Yesus buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Hamba selesai, tapi hamba percaya Tuhan tidak selesai berbicara buat kami. Tuhan mengajari kami. Hamba berdoa, bila di hari-hari Natal ini, dalam momen Natal ini, kasih Tuhan yang besar dalam kami, biarlah itu terpancar keluar. Tuhan, Roh Kudus, jamah kami. Biarlah iman kami terus diubahkan, hati kami diubahkan, sampai Alkitab bilang menjadi iman yang paling suci. Biar kami belajar untuk mau bangkit dan hidup jadi berkat. Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Mujizat-Mu nyata atas setiap kami. Pertolongan-Mu nyata atas setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ubahkan kami, persiapkan kami. Kami percaya 2021 kami bukan akan jadi orang-orang yang biasa, tapi kami akan jadi orang-orang yang dipakai Tuhan jadi berkat.
dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Kami percaya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Berkati gembala sidang, seluruh penata layanan, seluruh jemaat yang ada, dalam setiap keperluan dan kebutuhan mereka. Pertolongan-Mu tepat waktu Tuhan, tunjukkan itu pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sampingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan
kemenangan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.